Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa yang saya cintai dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Kali ini saya Eni Winaryati dari Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang ingin berbagi sedikit. Kali ini saya mencoba untuk menyampaikan terkait dengan topik peningkatan pembelajaran kolaborasi melalui lesson study. Materi ini sebagai kelanjutan dari materi yang sebelumnya pada pertemuan yang pertama dan yang kedua. Kualitas pembelajaran sangat memungkinkan akan terjadi peningkatan melalui kegiatan lesson study. Lesson study sudah saya sampaikan sebelumnya, ada suatu kegiatan pembinaan profesi pendidik berbasis kelas melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif yang dilakukan secara terus-menerus berdasarkan prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Nah, ini beberapa prinsip kolegial menuju ke arah mutual di dalam kita meningkatkan pembelajaran. Nah, itulah sebabnya maka hal ini bisa kita lihat karena apa? Karena aktivitas dalam lesson study itu mengkaji semua aspek pembelajaran dengan harapan adalah dapat membelajarkan siswa secara optimal untuk memenuhi hak-hak belajar untuk masa yang akan datang. Masa depan yang lebih baik, itulah tujuan utama. Karena siswa kitalah yang akan menghadapi hari esok dan ke depan sebagai generasi masa depan. Aspek yang kita bahas dalam kegiatan lesson study ada dua aspek, baik itu yang tampak, visible aspect, ataupun yang tidak tampak. Nah, kalau yang tampak seperti apa? Tampak itu akan terlihat bahwa ada kurikulumnya, ada suatu aktivitas pembelajaran, media yang digunakan, media pembelajaran yang digunakan, kemudian penilaian yang dirancang dan dilaksanakan. Nah, yang tidak tampak itu meliputi seperti bagaimana guru ketika dalam kelas itu dia melihat situasi pembelajaran yang terjadi. Kemudian selama pembelajaran seperti apa, dan strategi siswa di dalam menangkap dosen atau guru ketika mengajar seperti apa gambarannya. Nah, tentu kejadian-kejadian yang oleh siswa yang dilakukan siswa ketika pembelajaran dan kemudian ditangkap oleh guru dalam merespon, melihat, mencermati perilaku apa yang muncul dari siswa itu semuanya akan semakin baik, tidak lepas tergantung dari pengalaman sehari-hari yang dilakukan oleh guru dan pengalaman yang dia tangkap oleh guru ketika dalam menghadapi realita responnya di ruang kelas, melihat siswanya, perilaku siswanya, aktivitas siswanya. Itu menjadi bagian yang tidak tampak, yang mau tidak mau itu akan kembali kepada person gurunya. Sejauh mana dia itu menangkap dan kemudian merespon apa yang terjadi dalam kelas. Kegiatan lesson study tentu ada perencanaan, ada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan di situ terjadi observasi. Serta dalam kegiatan juga ada kegiatan pasca kegiatan dan ada refleksi. Nah, lalu apa yang ditangkap? Ini masalah-masalah pembelajaran yang terjadi dalam ruangan kelas itulah yang kemudian akan kita observasi yang kemudian ditangkap oleh seorang guru, observer. Perilaku apa yang muncul, respon apa yang muncul ketika siswa menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Ada hak anak di dalam, tentu kita dalam mengajar, melakukan satu kegiatan itu tidak lepas dari untuk memenuhi hak-hak anak belajar. Pertanyaannya adalah hak anak belajar itu apa?
Yang goal yang paling utama adalah ketika anak itu lepas atau selesai sekolah itu, dia memiliki kesiapan menghadapi problematika, persoalan kehidupan, dan siap tanggap dengan beberapa alternatif yang harus dia lakukan untuk menghadapinya. Yang utama adalah memenuhi kebutuhan perkembangan anak dalam ilmunya. Dan juga tidak hanya sekedar ilmu yang kita hadirkan di situ yang diharapkan siswa itu merespon, yang utama yang kedua adalah hatinya. Antara ilmu dan hati harus seimbang. Nah, di sini anak akan berkembang menjadi secara optimal, baik itu cerdas kapasitas keilmuannya, namun juga diiringi dia berakhlak mulia, berhati mulia. Nah, tentu ini semuanya tidak lepas dari inovasi-inovasi pembelajaran yang harus dilakukan. Bagaimana inovasi pembelajaran yang dilakukan itu adalah yang dapat memfasilitasi bagi pemenuhan keperluan hidup anak didik di masa yang akan datang, agar bisa hidup tentram, damai, sejahtera, dan menyadarkan anak bahwa belajar itu harus dilakukan sepanjang hayat. Dan inilah kalau penyadaran-penyadaran itu muncul dari diri anak, maka anak itu dia akan enjoy dalam belajar, dia akan semangat dalam belajar. Karena apa yang ditangkap, yang diterima itu memberi kemanfaatannya pada kehidupannya yang akan datang. Dan akhirnya akan muncul satu pembiasaan bahwa belajar adalah sepanjang hayat. Lesson study itu memberikan pemahaman bahwa manusia hidup itu dengan sangat keberagaman. Nah, keberagaman ini harus ditunjukkan, dilakukan oleh anak, dihadapkan pada sebuah realita bahwa anak itu akan menghadapi keberagaman. Anak harus respect dengan adanya keberagaman. Sebagai indikasi anak itu berkembang sesuai itu dengan bakat dan minatnya. Jadi semuanya yang saya sampaikan ini, baik itu untuk pemenuhan hak belajar, bagaimana melakukan satu inovasi pembelajaran, bagaimana menghadirkan ilmu dan hati dalam suatu aktivitas pembelajaran, bahwa semuanya anak di dalam sebuah realita keberagaman ini semuanya itu terimplementasi, terlaksana, terwujud sebagai sebuah dampak dari aktivitas kegiatan pembelajaran menggunakan lesson study. Output dari aktivitas lesson study baik pada saat plan, do dan see itu diantaranya adalah RPP itu yang teruji. Mengapa teruji? Karena RPP itu tidak langsung kemudian dilaksanakan oleh guru secara individu, namun akan disampaikan dalam sebuah diskusi, dipaparkan dalam sebuah diskusi, dan dipertanggungjawabkan sehingga akan teruji. Yang kedua, model pembelajaran pun yang juga akan teruji. Karena dalam proyek program model pembelajaran itu yang sudah disusun dalam perencanaan, ketika diimplementasikan pun itu akan betul-betul diuji. Karena apalagi setelah itu sudah muncul refleksi. Pengalaman berharga yang dapat diterapkan untuk perbaikan pembelajaran sehari-hari. Dari hasil refleksi, guru secara kontinu kalau itu dilakukan terus-menerus, maka dia akan refleks, melakukan suatu perbaikan pembelajaran dalam kesehariannya. Dan selain itu, guru terlatih untuk menemukan perilaku yang beragam. Hal-hal yang tidak nampak pun oleh guru itu menjadi nampak. Guru akan ditunjukkan oleh suatu realita bagaimana perkembangan peserta didiknya. Kematangan pedagogi guru juga akan muncul. Dan guru juga menemukan keunikan karakter peserta didik. Karena lesson study itu akan berdampak pada individu. Sampai diketahui potensi masing-masing individu, maka tentu kita akan memperoleh banyak keragaman, keunikan karakter peserta didik kita. Pengayaan konten dan pendewasaan menemukan solusi akan muncul. Dan menemukan bagaimana cara siswa belajar dan bagaimana cara siswa itu berpikir. Karena lesson study tidak melihat gurunya mengajar, untuk mengkritisi gurunya mengajar, namun yang akan dilihat adalah bagaimana perilaku yang muncul ketika guru mengajar itu yang terjadi pada siswa-siswa kita. Baik itu semua hal yang muncul itu pasti ada sesuatu yang akan terjawabkan. Ada apa, mengapa.
dan bagaimana kita untuk menindaklanjutinya. Bagaimana kita memfasilitasi agar siswa secara optimal belajar untuk memenuhi keperluan hidupnya di masa yang akan datang yang lebih baik. Impact lesson study bagi siswa diantaranya adalah memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bagaimana sih? Karena apa? Karena dosen pun, guru pun di dalam pembelajaran juga mengarah ke sana, sehingga akan muncul siswa pun juga akan berpikir tingkat tinggi sebagai tuntutan pembelajaran abad 21. Menciptakan atau mencari peluang-peluang. Di sini siswa akan dilatih untuk menemukan sebuah solusi-solusi. Bahkan juga ada peluang-peluang yang mungkin dia lakukan. Siswa juga melakukan inovasi, aktivitas yang berkolaborasi, melakukan kemampuan berkomunikasi dengan baik, dan kemajuan dan keterampilan literasi pun juga akan bertambah. Bagi guru perlu melakukan analisis terhadap pembelajaran secara mendalam melalui observasi dan perekaman. Disinilah guru akan memiliki keterampilan analisis. Bagaimana sebuah video yang dia rekam dari aktivitas siswa itu menjadi satu tambahan pengayaan tersendiri bagi seorang guru. Dan kemudian setelah data itu punya, tentu akan dibuat transkrip pembelajaran dan kemudian menganalisisnya. Metode analisis terhadap transkrip pembelajaran itu dikenal dengan metode Transcript Based Lesson Analysis, TBLA. Sedikit akan saya sampaikan apa itu metode Transcript Based Lesson Analysis. Adalah bukan tahapan analisis terhadap transkrip pembelajaran. Ini menurut Matsubara 2010. Intinya adalah ketika guru mengajar tadi, dia kan observer itu akan melakukan perekaman dan guru pun juga ikut melakukan satu perekaman. Nah, pada saat proses pembelajaran berlangsung, perekaman itu dengan menggunakan handycam, sebaiknya handycam, cara guru mengajar dan melibatkan siswa dalam pembelajaran juga akan terekam. Bagaimana interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan guru, dan bagaimana komunikasi kelas pada saat pembelajaran. Semua terekam oleh handycam dalam suatu video. Dan yang kedua, setelah memiliki rekaman, maka dibuat transkrip. Hasil rekaman ditranskrip, diterjemahkan ke dalam tulisan sesuai dengan semua aktivitas guru dan siswa. Hal ini meningkatkan kemampuan guru dalam menganalisis transkrip dan ada bukti yang dapat dilihat dari pembelajaran yang mungkin terlewatkan. Dari transkrip yang akan secara rinci, baik dalam bentuk video kemudian diubah dalam menjadi suatu tulisan, sudah lengkap dengan waktu kapan kejadian itu terjadi, maka itu akan menjadi bagian yang bisa dianalisis. Nah, analisis ini tentu akan menambah pengayaan keterampilan guru dalam menganalisis sebuah transkrip. Kemudian protokol kata. Pada protokol kata ini, bagaimana kita melakukan lesson analysis dengan mencatat urutan komentar, waktu, dan isi dari pernyataan. Maka dari video tadi dipindahkan dalam suatu rekaman dalam suatu transkrip, maka kemudian akan bisa dilihat kapan itu kejadiannya, waktunya kapan, isinya apa, pernyataannya bagaimana. Nah, inilah yang kemudian akan dianalisis. Berikutnya ada artikulasi protokol kata. Adanya hubungan antara satu transkrip yang telah dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis lainnya. Jadi dari temuan-temuan tadi itu kemudian dihubungkan dengan analisis kasus individu. Apakah ada individu yang kemudian berdampak pada individu sehingga akan ditemukan data yang kepada setiap individu. Yang berikutnya adalah akan terekam mana anak yang aktif, mana anak yang kurang, anak respon sesuatu yang dicermati dari hasil video akan terekam, mengapa anak itu melakukan itu semuanya akan terjawabkan. Yang kedua adalah analisis pertanyaan guru. Analisis dihubungkan dengan analisis perbedaan cara berpikir siswa, dihubungkan dengan analisis
kesenjangan rencana guru dan aktivitas siswa, dan analisis suasana, juga analisis tujuan. Nah, kemudian ini akan berputar kembali jika dilaksanakan pada lesson study yang berikutnya. Paradigma pembelajaran, ini dosen, ini mahasiswa dan materi, maka di sini akan jadi hubungan pedagogik, kemudian di sini ada hubungan didaktik, dan ini adalah terjadi antisipasi didaktik dan pedagogik. Maksudnya adalah bahwa ketika hubungan pedagogik, bagaimana mahasiswa atau siswa belajar, individu atau kelompok, bagaimana membantu mahasiswa, pendekatan SCL, model, apakah itu bisa ditangkap oleh siswa, dan bagaimana guru membelajarkannya. Kemudian pada saat aktivitas di sini, skop atau kedalaman materi ajar agar mahasiswa memahami materi ajar secara mudah melalui ICT atau yang lainnya. Dan disinilah berbagai strategi pendekatan digunakan. Kemudian di sini dosen memikirkan rancangan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Jadi yang utama pembelajaran melalui lesson study itu lebih mengarah pada active learning. Inilah hak-hak belajar mahasiswa yang akan diperoleh mahasiswa setelah atau pada saat pembelajaran, setelah pembelajaran pun dia memperoleh manfaatnya. Pengamatan di kelas itu meliputi RPP dan implementasinya seperti apa, pengelolaan kelasnya, prosedur dan alat penilaian yang digunakan, penggunaan bahan media dan alat pembelajaran yang dipakai, termasuk permasalahan pembelajaran di dalam kelas yang muncul. Kegiatan pembelajaran diwujudkan dalam pengelolaan pembelajaran di dalam kelas dengan memperhatikan penggunaan pendekatan strategi, metode, teknik pembelajaran yang digunakan, penggunaan alat, media, dan sumber belajar, kemudian pengelolaan kelas dan cara memotivasi peserta didik, kemudian evaluasi proses atau hasil pembelajaran dan analisisnya. Materi ini saya ambil dari dua sumber, dari Pak Saito, kemudian yang kedua adalah dari Prof. Pak Supriyatna, Asep Supriyatna. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.